Pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis atau yang sering diistilahkan dalam bahasa Arab dengan ulumul hadis mengandung dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis dari segi bahasa mengandung beberapa arti. Dalam kamus Al-Munawwir diantaranya yang baru, perkataan, pembicaraan, kabar, cerita, dan percakapan. Menurut ulama mutaqaddimun, ulumul hadis ialah ilmu yang membahas tentang sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal sanad, matan, lafaz, dan makna dari segi makbul dan mardudnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya dari cara-cara bagaimana hadis dibawa dan diriwayatkan, cara-cara bagaimana hadis diteliti dan ditulis, serta aturan periwayatan dan pencariannya. Objek kajian ilmu hadis. Dari pengertian di atas dapat diperoleh bahwa hadis Nabi Muhammad SAW meliputi perkataan atau ucapan, akwal, perbuatan atau af'al, pernyataan atau takrir, dan sifat, keadaan, himmah, dan lain-lain. Berdasarkan pada keempat unsur hadis di atas, dapat diketahui bahwa salah satu lingkup kajian pembahasan dalam hadis adalah hal ihwal hadis dalam kriteria kualiyah, fi'liyah, takririyah, kauniyah, dan hamiyah. Berdasarkan segi periwayatannya, objek pembahasan hadis bisa dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Pembawa berita atau rawi, 2. Sandaran berita atau sanad, dan 3. Materi berita atau matan atau marwi. Sedangkan ruang lingkup pembahasan ilmu hadis pada garis besarnya meliputi dua hal, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Satu, ilmu hadis riwayah. Ada 3 pendapat mengenai pengertian ilmu hadis riwayah. Pendapat yang pertama yaitu menurut Utsaimin dalam Syarh Al-Manzumah mengatakan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang apa-apa yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ahwal atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut Zafar Ahmad bin Ibnu Latif Al-Utsmani Al-Tahanawi di dalam Qawaid fi Ulumul Hadis, ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berkaitan dengan riwayat, yaitu ilmu yang dapat diketahui dengannya perkataan, perbuatan, dan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta periwayatan, pencatatan, dan penguraian lafaz-lafaznya. Kemudian yang terakhir menurut Dr. Subhi As-Solih adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Dari pengertian yang diberikan di atas, dapat kita katakan bahwa objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup 1. Cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi yang lainnya. 2. Cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Sedangkan tujuan dan urgensi ilmu ini adalah pemeliharaan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lenyap dan sia-sia, serta terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses periwayatannya atau dalam penulisan dan pembukuannya. Kemudian yang kedua, ilmu hadis dirayah.
Menurut bahasa, dirayah berasal dari kata dara yadri, darian, yang berarti pengetahuan. Maka sering kali kita mendengar ilmu hadis dirayah disebut-sebut sebagai pengetahuan tentang ilmu hadis atau pengantar ilmu hadis. Asan Ani dalam Taudi al-Afkar mengatakan bahwa ilmu hadis dirayah disebut juga dengan mustalahul hadis atau ilmu usul al-hadis. Sedangkan yang menjadi objek ilmu hadis dirayah yaitu keadaan perawi dan marwinya. Dengan mempelajari ilmu hadis dirayah ini, kita dapat mengetahui makbul dan mardud suatu hadis. Dan selanjutnya, kita dapat mengamalkan yang makbul dan meninggalkan yang mardud. Menurut Imam As-Sayuti, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek yang diteliti dalam ilmu hadis riwayah adalah kelakuan para perawi dan keadaan marwinya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objek ialah Rasulullah SAW sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah. Faedah dan tujuan dari ilmu ini adalah untuk menetapkan makbul dan mardudnya suatu hadis dan selanjutnya untuk diamalkan yang makbul dan ditinggalkan yang mardud. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap, para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Namun, mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Dalam kitab Mabahits Ulumul Hadis, Syekh Mana Al-Qahtani menyimpulkan bahwa yang mendasari lahir dan berkembangnya ilmu hadis ada dua hal pokok, yaitu 1. Adanya dorongan agama, dan 2. Dorongan sejarah. Pertama, dorongan agama. Bahwasanya umat manusia memperhatikan warisan pemikiran yang dapat menyentuh dan membangkitkan kehidupan mereka, memenuhi kecintaan hati mereka, menjadi pijakan kebangkitan mereka. Lalu mereka mendorong untuk menanamkannya pada anak-anak mereka agar menjadi orang yang memahaminya, hingga warisan itu selalu hadir di hadapan mereka, membimbing langkah dan jalan mereka. Jika umat lain begitu perhatian terhadap warisan pemikiran mereka, maka umat Islam yang mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW juga tidak kalah dalam memelihara warisan yang didapatkan dari Nabi SAW dengan cara periwayatannya, menukil hafalan, dan mengamalkan isinya, karena itu bagian dari eksistensinya. Dan hidup umat ini tiada berhenti tanpa dengan agama. Oleh karenanya, Allah mewajibkan dalam agama untuk mengikuti dan menaati Rasulnya, menjalani semua apa yang dibawa beliau, dan meneladani kehidupannya. Kedua, dorongan sejarah. Dalam sejarah, umat manusia banyak dihadapkan pada pertentangan dan halangan, sehingga mendorong untuk menjaga warisan mereka dari penyusupan yang menyebabkan terjadinya fitnah dan saling bermusuhan serta tipu muslihat. Umat Islam yang telah merobohkan pilar kemusyrikan dan mendongkrak benteng Romawi dan Persia menghadapi musuh-musuh bebuyutan, tahu benar bahwa kekuatan umat ini terletak pada kekuatan agamanya dan tidak dapat dihancurkan kecuali dari agama itu sendiri. Dan salah satu jalannya adalah pemalsuan terhadap hadis.
Sedangkan hadis merupakan salah satu khazanah atau warisan terbesar yang dimiliki umat Islam setelah Al-Quran. Dari sini, kaum muslimin mendapat dorongan yang kuat untuk meneliti dan menyelidiki periwayatan hadis dan mengikuti aturan-aturan periwayatan yang benar, agar mereka dapat menjaga warisan yang agung ini dari penyelewangan dan penyusupan terhadapnya, sehingga tetap bersih, tidak dikotori oleh aib maupun oleh keraguan. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis bisa dikelompokkan menjadi 3 periodisasi, mulai awal lahirnya ilmu hadis sampai pada masa kekinian, yaitu meliputi 1. Masa klasik, 2. Masa pertengahan, dan 3. Masa modern. 1. Masa klasik atau masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai abad 7 Hijriah. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang ada sekarang adalah hasil kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Apa yang telah diterima oleh sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan pula oleh mereka kepada sahabat lain yang tidak hadir ketika itu, dan selanjutnya mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, dan demikianlah seterusnya hingga sampai kepada perawi terakhir yang melakukan kodifikasi hadis. Dalam catatan sejarah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin ilmu lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdu Ar-Rahman bin Khalad Ar-Romah Hurmuzi pada tahun 265 sampai 360 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i, kitab ini pada masa itu merupakan kitab yang paling populer dan terlengkap, yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan lagi oleh para ulama-ulama berikutnya. Kemudian muncul ulama-ulama muhadisin lainnya seperti Al-Hakim Abu Abdillah pada tahun 405 Hijriah yang mengarang kitab Ma'rifah Ulumil Hadis yang isinya membagi ilmu hadis menjadi 50 macam. Sesudah itu dilanjutkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani pada tahun 430 Hijriah yang menambah beberapa pembahasan yang telah dibahas oleh Al-Hakim. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdad pada tahun 463 Hijriah. Beliau mengarang beberapa macam kitab ilmu hadis yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama yang datang sesudahnya, seperti dalam masalah Qawaninur, riwayat aturan-aturan periwayatannya. Beliau menyusun kitab Al-Kifayah fi Qawaninur riwayah, dan dalam masalah adab-adab riwayat beliau menyusun kitab Al-Jami' li Adabi si Syekh Wassami. Setelah itu ada Al-Qadliyad pada tahun 544 Hijriah yang menyusun kitab Al-Ilma yang pembahasannya diambil dari kitab-kitab Al-Khatib. Dan setelah itu bermunculan ulama-ulama yang menyusun ilmu seperti ini, seperti Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Amir Utsman Ibnu Salaf ad-Dimashqi pada tahun 642 Hijriah dalam kitabnya Muqaddamah Ibnu Salaf atau Ulumul Hadis yang diajarkan kepada murid-muridnya di perguruan Al-Ashrafiyah di Damaskus. Kitab ini dinadamkan oleh ulama-ulama berikutnya seperti Al-Iraqi dalam Alfiyahnya yang kemudian disyarahkan olehnya sendiri dalam kitab Fathul Mughis dan oleh Al-Hafiz As-Sakawi. Ada juga ulama yang mengisyaratkan seperti An-Nawawi dalam kitabnya Al-Irsyad yang diringkas dalam kitab At-Taqrib, yang selanjutnya disyarahkan oleh Jalal al-Din Abdu
Rahman ibnu Abu Bakar al-Sayuti pada tahun 911 Hijriah. Dalam kitabnya At-Tadrib al-Rawi fi Syarh Takrib al-Nawawi, demikian perkembangan ilmu hadis pada abad ini, yang kemudian disempurnakan kembali oleh ulama-ulama yang datang belakangan. 2. Masa pertengahan dari abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Ulama pada abad ini mencoba untuk menyempurnakan atas kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, seperti kitab Mukhtasar Muqaddimah Ibnu Salah. Yang paling baik ialah Ikhtisar Ulumil Hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi pada tahun 774 Hijriah, yang kemudian disyarahkan oleh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakiz dalam kitab Al-Ba'atsul Hadis Alama Rifati Ulumil Hadis, dan dalam kitab Nuhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Atsyar karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada tahun 852 Hijriah. Merupakan kitab kecil yang diringkasan, namun termasuk ringkasan yang paling bagus dan paling baik susunan dan pembagiannya, serta telah disyarahkan oleh penyusunannya sendiri dalam kitab Nushhatu An-Nazar Muhammad bin Abdirrahman As-Saktawi pada tahun 902 Hijriah. Juga menulis kitab tentang ilmu hadis dalam sebuah karyanya dalam kitab Fathul Mughis fi Syarhi Alfiyati Al-Hadis, yang merupakan syarah paling lengkap atas kitab Alfiyah Al-Iraqi, dan kitab Fathul Baqi ala Alfiyati Al-Iraqi karya Al-Hafiz Zainuddin As-Syaikh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria bil Ansori pada tahun 925 Hijriah. 3. Masa modern pada abad 14 Hijriah sampai sekarang. Perkembangan ilmu hadis abad demi abad terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pada abad ini, yang terus menulis ilmu hadis dari ulama muhadisin adalah Asy-Syaikh Tahril Al-Jaziri yaitu pada tahun 1338 Hijriah. Dalam kitabnya Taujihun Nadhar ila Ilmi Usulil Absar, salah satu kitab yang mempunyai nilai tinggi dalam ilmu hadis, dan As-Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi pada tahun 1332 Hijriah dengan kitabnya Qawaidut Tahdits fi Fununil Hadis, suatu kitab yang banyak faedahnya dan sangat tertib susunannya.